Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Om Heru, ya. Saya selalu next boleh bahas NCKL yang harganya belum naik tinggi dibanding emiten serupa dan potensi harga nikel yang belum terkarek naik. NCKL. Kalau lihat grafiknya memang turun secara harga. Lihat dari fundamentalnya oke sih ya. Revenue lumayan, kemudian EPS juga lumayan. Ini naik terus. Net income-nya lumayan juga, naik terus. Tapi yield dividennya kalau payout rasionya itu 30%-an, itu cuma sekitar 2%-an. Jadi kalau ngomong yield dividen ya masih mahal ya. Oke, cukup ya. Jadi buat saya, karena yield dividennya masih rendah, di bawah 5%, di bawah 6%, harga 675 ini masih mahal. Tapi ya sekali lagi, orang memutuskan mau beli saham atau tidak beli saham itu berbeda-beda versinya. Ada yang karena dividennya, ada yang karena fundamental salesnya, ada yang karena profitnya naik terus, ada yang mengharapkan capital gainnya, macam-macam ya. Jadi itu kita hapus. Maaf, mau nanya, misal ada saham cum date-nya tanggal 20, ex date-nya tanggal 23. Apa harus ditahan dulu sahamnya sampai tanggal 22? Please jawab. Iya. Jadi kalau cum date-nya tanggal 20 harus melewati tanggal 20. Ini biasanya 20-nya kan hari Jumat ya. Makanya ex date-nya tanggal 23. Kalau Jumat begitu. Harus lewat Jumat, maka kita itu baru bisa dicatat mendapatkan dividen. Kalau sebelum tanggal 20 atau pas tanggal 20 itu dijual, jadi tanggal 20 dijual, maka kita tidak tercatat sama sekali. Sehingga kita tidak berhak mendapatkan dividen. Jadi harus ditahan. Makanya biasanya setelah cum date itu ada ex date, itu harganya dibanting, jebret ke bawah ya. Ya naturalnya memang begitu. Dari tinilai ya. Terus Bang, bahas PANS, Mas Rudi Wahyu. PANS ini dari Panin Sekuritas, ini bukan syariah, jadi nggak masuk list saham saya. Tapi kalau mau dibahas, kondisinya profitability-nya kurang stabil, naik turun. Kemudian dari revenue-nya juga naik turun, kurang stabil. Tapi yield dividennya lumayan ya, karena payout rasionya kan oke. Cuma kondisi terakhir kemarin itu Q4-nya minus. Hingga 157 dia punya payout ratio 114 karena dividennya 180. Ini kayaknya ditahan nih 100, 150, 250, 180, 180 ya. Cek dividennya ya, bener ya. 180 itu di 2024, sorry. 2025 belum bagi dividen karena RUPS-nya sekitar 30 Juni. Kalau lihat ini mungkin mereka akan bagi sekitar 70 sampai 90% dari 157. Kok coba ya. 109 dibagi harga sekarang 1560. Ya sekitar 7% sampai 10%. Ya, kemungkinannya dia akan bagi dividennya segitu. Kalau ngelihat histori, namanya histori tidak ada yang pasti. Kayak KKGI kemarin kita prediksi ternyata meleset kan. Nah, jadi seperti itu Om Rudi Wahyu ya. Potensinya lumayan gede sih, 7-10% di harga sekarang. Coba lihat harganya. Harganya sih kurang menarik ini. Chartnya agak kurang menarik sebenarnya. Ya kalau 1550 ini tembus, agak bahaya aja turun ke bawah ya. Paling pasang trailing stop. Oke, cukup untuk PANS. Kita delete. Selanjutnya yang ngeri kemarin Wins Om, padahal ex-date tapi malah meroket. Tapi pas penutupan bursa balik lagi harganya hanya naik tipis. Wins. Oh ini ya. Ya ini ex-date naik kemudian turun dikit. Dividennya 2. Ini sih enggak. Ini ada sopirnya ini. Bukan natural ini. Dividen 2 kok. 2/402 berapa? 2/402. 0,4%. Udah pasti saya tinggal kalau saham-saham begini. Oke, next. Di Ajaib ada Bang sama FCA. Oh ya, kemarin saya bilang Ajaib sama Stockbit ya, tidak ada FCA. Maksudnya itu tidak bisa beli. Tapi nggak tahu sih Ajaib sekarang mungkin sudah bisa kali ya beli saham FCA. Lelang itu sebenarnya saham FCA itu. Oke Bang, thank you Bang koreksinya ya. Sekarang RUPS jadi ajang gambling. Oh ini kemarin yang KKGI ya, the highlight. Ya begitulah. Namanya juga mau cari untung ya pas waktu RUPS-nya kalau kondisinya bagus ya lumayan kan gitu.
Biasanya sih orang-orang biasanya begitu kalau nggak mau pegang jauh-jauh hari gitu. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Always insightful. LSIP potensinya disimpan untuk lama gimana Mas? LSIP. LSIP ini bagus juga ya. Lumayan lah. Tapi kok nggak bagi dividen ya teman-teman ya? Kemarin 19 Juni udah RUPS kan? Oh ini 65 per saham. 65 bagi 1215. 65 bagi 1215. Sorry. 65 bagi 1215. 5,3%. Ya, ini rata-ratanya dia ya. Yieldnya sebelum-sebelumnya juga 4%, 5%, 4%, 5%. Dipegang jangka panjang kalau tahan dengan yield dividen yang segitu sih bagus-bagus saja. Karena perkebunan ini posisi saya nggak ngitung detail di dalamnya. Cuma karena kondisi yieldnya tidak sebagus yang lain, jadi saya nggak ngulik lagi ke dalam. Kalau ditanya pegang jangka panjang, masih ada potensi, mungkin saja. Tapi kalau ada peluang yang lebih baik di saham lain, mungkin ya bisa dipilih. Tapi boleh nggak memiliki ini? Boleh aja. Ini harganya juga bagus nih, naik turunnya kan. Cuma ini ada barrier-nya, ini 1300 belum tembus-tembus. Jadi naik turun ini mungkin saham capital gain kali ya. Kalau dipakai untuk dividen investing kurang gede dikit gitu ya Mas Sian. Silakan kalau mau disimpan jangka panjang boleh nih sahamnya, asalkan tahan dengan yield dividen yang tadi saya sebutkan ya, 4-5%. Kan potensi naik Bang. Iya bener, potensi naik ini. Bener banget karena EPS-nya naik terus ya. Oh sorry, salah. EPS-nya itu 145, 151, 111, 2023 turun, 2024 naik nih 216. 2025 kita buktikan nanti ya. Karena kondisinya naik turun, potensinya sih naik, tapi tetap yieldnya tetap 4%-an, dijaga nih kondisinya. Cukup Bang, terkait RALS gimana? Apakah masih tetap syariah? Emang ada isu RALS itu keluar ya? Kalau dilihat harusnya sih masih syariah ya. Tidak ada yang aneh-aneh. Saya nggak tahu maksud pertanyaannya Om Ronggo Lawe, ini langganan nih si bos Ronggo ini. Harusnya masih tetap syariah ya, nggak ada isu apa-apa. Di Stockbit juga masih ada labelnya itu syariah. Nih ada labelnya nih, syariah di Stockbit. Jadi ya tetap aja masih syariah ya. Mestinya aman. Request emiten tambang emas yang tidak terpengaruh oleh konflik Timur Tengah dan kenaikan harga emas. Titik 2 Toto. Pusat grosirnya di dekat Pasar Turi, Surabaya sangat ramai. Oh, maksudnya ini pas waktu bahas saham Toto ya. Ya. Toto itu market leader ya, di top of mind-nya kayak Aquanya minuman lah Toto. Jadi bagus sih. Request emiten tambang emas yang tidak terpengaruh. Saya belum ketemu ini tambang emas ini. Baru United Tractor aja. Kalau Antam ada sih, bisa sih Antam. Tapi ya itu ya, Antam dan United Tractor itu kalau ngomong Antam posisinya potensi yield dividennya itu masih rendah ini. United Tractor oke-oke aja sih. Ini dividen 151 20 Juni. 151 dibagi 3.200 berapa? 151 dibagi 3.200. Tuh, cuma 4,7% Antam. Kenapa ya? Kenapa harus cari emiten tambang emas? Nggak harus tambang emas ini Om orang kaya. Kan yang penting sesuai dengan target, sesuai dengan setup sistem, mau tambang emas kayak mau bukan tambang emas kayak, yang penting kan cuannya ya. Gitu? Siap. Mas Arief, mohon bahas list saham syariah berdasarkan dividen. Sukron. Sudah ya, sudah diupload. Uploadan yang terakhir adalah 1 hari yang lalu ini ya. Ini adalah saham yang bagi dividen di bulan November. Udah ada yang September, ada yang bulan Juli, Agustus itu mirip-mirip, jadi Agustus tidak ada, September, November. Nanti September dan November ini juga posisinya akan berubah ketika harga sahamnya mereka juga berubah. Jadi nanti kalau saya upload lagi, artinya itu sudah posisi terbaru berdasarkan harga terakhir gitu. Saya juga rencananya ada buka apa tuh namanya community itu ya, join itu di YouTube supaya kita-kita aja nih yang bisa liatin list-list yang update ya. Nah kalau makin tersebar juga nyicilnya nanti berat. Kemarin beberapa kali kita share harganya naik-naik terus. Jadi ketinggalan kita. Jadi di komunitas saja. Sudah ya Pak Saiful aman. Bahas PANS. Oh iya tadi udah ya PANS. Beliau ngebet banget sama PANS. Karena lumayan soalnya ininya lumayan. Tadi kan 7-10% ya. Bedanya saham syariah sama nggak syariah apa Bang?
pertama dilabelin itu di bursa itu ada syariah dan tidak syariah. Bedanya di sini nih, ada label. Kalau PANS kan tidak ada labelnya nih ya. Jasa investasi, papan utama, IDX Finance, kayak gitu-gitu ya. Finance malah finance. IHSG gitu kan, dia berarti masuk di list ini. Itu PANS. Kalau misalnya tadi RALS ya, ada yang RALS. Nih perdagangan retail dan syariah nih. Tuh ada label syariahnya. Terus ngitungnya syariah gimana? Ada beberapa kriteria sih. Hutang bank itu tidak boleh lebih dari 45% kalau nggak salah dari total aset. Kemudian pendapatan yang pendapatan yang ribawi atau yang bunga berbunga itu tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan. Kalau tidak salah begitu, sehingga dia masuk di syariah. Intinya gini, saya itu cuma ngikut aja, ngikut ulil amri ya, ngikut pemimpinnya. Ngomong di sini syariah ya udah saya percayakan aja. Hitung-hitungannya kan udah ada MUI, udah ada ulama-ulama ya yang bertanggung jawab untuk melabeli itu. Ya kita ikut aja lah supaya nggak terlalu ribet. Kita pun juga nggak terlalu paham ininya. Sami'na wa ta'na saja. Ini udah dijawab nih sama Mas Fadlir ya. IPCC TAPG Bang, sudah ya? Sudah dibahas ya IPCC. TAPG juga sudah. Cara nyarinya gini teman-teman, di sini teman-teman. Di kotak kecil ini IPCC, search aja. Tuh, update IPCC. 1 hari yang lalu nih IPCC, ya kan? One day ago. Tapi kok nggak urut ya? Ini malah 1 bulan yang lalu ya. Oh, berdasarkan views kayaknya. Kemudian TAPG. TAPG kayaknya juga sudah. Nah, ini Q1 2025 tuh. Menjanjikan sekalian colek EPMTO. Udah dibahas. Oke ya. Om Adli Hakam, Hafiz. Amin, Hafiz. Bertmin yang baru selesai RUPS, dia bagi dividen Rp120 per lembar saham. RUPS 19 Juni baru aja. Berapa tadi? 190 ya? 120. Oh, ini 120. 233. Ini bagi dividennya setahun sekali, 21, 22, 23, 24. Jadi kalau Juni ini bagi lagi 120, ini dividennya naik terus ya. Dari tahun 2021 sampai 2025 bagus berarti. Kalau 120 kemungkinan kan berarti 51,5% dividen payout rasionya. Nih lumayan. Harga sekarang sih sekitar 1.900, berarti dia baginya 6,3%. Salah, ini 2023 nya harusnya 91. Bluebird ya, lumayan lah. 6% itu lumayan bagus, lumayan oke. Kuartal 1 gimana? Wah, bagus banget kondisi kuartal 1-nya. Tapi karena dia masih 6%-an, nanti kita bahas aja di kuartal 2 lah ya. Laporan keuangan detailnya ya. Ya, Om Papa Arsy ya. Tapi nggak apa-apa, kalau mau dicicil mah cicil aja. Oh, tapi ini harganya udah lumayan tinggi. Ada gap juga di sini. Kok aneh gini ya chartnya ya, Bird ini ya. Oke, sementara itu untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kita lanjutkan lagi karena ini udah lama. Takutnya nanti malah kelamaan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada yang mau tanya silahkan komen aja. Insya Allah nanti kita bahas lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.